sebenarnya intinya adalah tidak stres tapi paham gitu paham. apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Dan tidak panik gitu. ya yang tidak panik dan tapi kita tuh paham gimana sih cara pencegahannya kayak gitu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast KKN IT 30. Kali ini kita berdua Iya, betul membawakan tema dalam podcast ini yaitu penanggulangan COVID-19. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau diskusi tentang mengenai COVID, alangkah baiknya perkenalan dulu dengan dua pemandu. Yang pertama yaitu ada saya Rizky Darmawan dan teman saya. Betul, dan dengan saya Lisdiana Ayunda Pramesti. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui perkenalan dari dua pemandu ini, nah pada kesempatan kali ini pun juga kita kedatangan tamu yaitu bisa dibilang berkompeten di dunia medis, yaitu Mbak Oriza. Iya, Halo Mbak Oriza. Selamat bergabung. Selamat datang di podcast KKN IT 30 Mbak. Nah, ini adalah narasumber kita, tetapi sebelum kita berdua menginjak lanjut diskusi tentang COVID-19, alangkah ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang Mbak. Nah, alangkah baiknya kita kenal dulu nih dengan narasumber. Nah, namanya siapa dan kuliahnya di mana? Ya, silakan Mbak Oriza, perkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pemandu acara kita hari ini ya. Mas Rizky dan Mbak Lisdi. Iya, betul Mbak. Dan teman-teman KKN Regular IT 30 ya. Betul. Ya. Perkenalkan, saya Oriza Maltadamayanti. Saya alumni UMY juga kebetulan. Ternyata satu almet. Ya, jurusan Fakultas Kedokteran. Masuknya tahun 2013, terus lulus dokternya tahun 2019. Oh iya ya. Gitu. 2019. Wow, ternyata Mbak ini satu alma mater dengan kita ya. Iya, wah. Mantap ya. Nah, gini Mbak, lalu teman-teman semua, kan teman-teman udah tahu nih, Corona ini sudah masuk sejak bulan awal Maret ya Mbak. Tepatnya bulan Maret tahun 2020 kemarin. Nah, Corona ini masuknya di bulan Maret, tetapi dalam kasus COVID di Indonesia itu belum ada penurunan yang signifikan. Betul tetapi sekali. Malah kebalikannya, kenaikan semakin naik untuk di kasusnya. Nah, maka dari itu dari tim KKN IT 30 ingin membuat podcast ini dengan diskusi dengan tema COVID-19 itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman semua sudah tahu nih apa itu virus corona. Nah, mumpung ada narasumber yang berkompeten atau yang di bidang dunia medis. Nah, ini saya mau tanya Mbak, virus corona itu apa sih Mbak di dunia medis begitu? Silakan Mbak. Dipersilakan untuk Mbak Oriza. Ya, kita sering dengarnya kan COVID ya. Jadi benar. COVID itu kalau ditulisnya kan dia COVID-19 gitu ya. Jadi kepanjangannya itu adalah Coronavirus Disease 2019. Kenapa 2019 ya? Karena dia pertama kali ditemukannya itu tahun 2019 ya di Wuhan, China gitu. Nah, ini merupakan COVID-19 ini merupakan penyakit yang sangat menular ya. Iya. Jadi itu nama penyakit. Nah, disebabkannya oleh apa? Jadi disebabkan oleh virus dengan famili coronavirus kayak gitu. Nah, jadi famili coronavirus ini sebelumnya juga pernah ditemukan ya jenis dari famili coronavirus itu yang menyebabkan SARS sama MERS. Oh, berarti satu family gitu ya Mbak? Satu family. Jadi mungkin kalian pernah dengar ya yang MERS sama SARS gitu, dia juga menyerangnya ke saluran pernafasan. Cuman tidak seheboh COVID-19 ini kayak gitu. Nah, sedangkan penyebab COVID-19 ini sendiri dia yang SARS-CoV tipe 2 ya. Jadi emang baru ditemukan tapi dia satu family sama coronavirus yang menyebabkan SARS sama MERS itu. Oh gitu. Berarti untuk virus corona ini bisa dikatakan menyerang kepada saluran pernafasan ya Pak?
Ya, Atau- saluran pernafasan atas. Oh, Ya. atas. Cuman sampai sekarang juga banyak beberapa penelitian kan, karena memang penelitian tentang coronavirus kan masih sangat berkembang ya sampai Iya. sekarang gitu. Itu ya juga tidak hanya ditemukan memberikan penyakit di saluran pernafasan kayak misal batuk, pilek kayak gitu, tapi juga sampai menyebabkan ruam di kulit, Iya. terus konjungtivitis merah pada mata kayak gitu. Jadi sampai ada kayak julukan gitu ya, COVID tuh merupakan penyakit dengan 1000 wajah ya. Jadi Seribu wajah. ya, 1000 wajah, karena juga memang penelitiannya kan masih banyak berkembang banget sih. Oke. ya. Dari banyaknya gejala-gejala yang disebabkan dari coronavirus itu sendiri ya Mbak ya, kita menjadi semakin was-was ya. Ya, Jadi karena betul. mengetahui banyak sekali gejala-gejala dari virus corona itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih itu virus corona bisa menyebar dari satu orang ke orang lain itu seperti apa ya Mbak? Dari banyak gejala. Oke, jadi sampai penelitian saat ini ya, jadi penyebaran dari coronavirus itu masih disebabkan oleh droplet ya. Jadi droplet itu apa sih? Dia itu partikel yang mengandung air gitu ya. Jadi Iya. keluarnya dari mana ya? Dari misal kita batuk itu bisa mengeluarkan droplet. Kita bicara seperti ini juga bisa mengeluarkan droplet ya, gitu. Nah, penyebarannya yang intinya dari sana ya, dari droplet, dari penelitian saat ini. Iya. Terus juga ada penelitian yang memang dari airborne ya, jadi Airborne. dari udara gitu. Cuman itu sampai saat ini sih penelitiannya disebabkan karena tindakan medis ya, yang memberikan aerosol, yang menghasilkan aerosol, jadi kayak ventilasi di rumah sakit. Terus Iya. kalau alat-alat yang misal pasien kena asma kan Ya. kadang diasap ya, Oh, gitu. iya. Nah itu bisa menghasilkan aerosol kayak gitu. Tapi kalau untuk di lingkungan masyarakat kita yang tidak ada alat-alat medis yang bisa menghasilkan aerosol sih, sejauh ini masih melalui droplet ya. Wah. Jadi kesimpulannya dari droplet itu sendiri ya Mbak ya, dari virus corona bisa menyebar satu orang ke orang lain dan kita menjadi lebih Ya. was-was lagi ya Was-was, kalau kita berbicara dengan orang lain. Dan gitu. pentingnya menggunakan masker Iya, itu ya, betul Mbak. sekali. Iya, gitu. jadi dari hal itulah akhirnya dibuat protokol-protokol kesehatan ya untuk menghindari penularan itu, karena kan akhirnya penularan dari droplet itu bisa dari secara langsung maupun tidak Ya. langsung ya. Iya. Secara langsung misal dari kita ngomong, terus ada pasien yang ada ada virusnya di dalam tubuhnya gitu, terus dia batuk, dropletnya keluar bisa langsung mengenai gitu kan. Mengenai orang lain. Ya, Iya. mata, hidung dan mulut. Jadi sumber masuknya ke dalam tubuh kita sih sampai sekarang masih dari mata, Ya. hidung sama mulut ya. Jadi dari mukosa, dari mukosa. Nah itu secara langsung. Kalau secara tidak langsung juga bisa. Jadi ketika kita ada barang gitu, terus ada droplet seseorang itu yang menempel, karena kan dia bisa bertahan tiap barang kan beda-beda ya. Yeah. Jadi semakin terus kita megang gitu, terus kita megang ke bagian mata, hidung sama mulut, itu juga bisa nular secara tidak langsung. Secara tidak langsung tuh lewat melalui Benda benda-benda yang yang terkontaminasi dari droplet, cairan droplet itu sendiri. pasien penderita ya, karena Oh, kan iya. ada juga yang mengalami COVID tapi Ya. dia tidak bergejala kayak gitu. Oh, iya. Nah makanya pemerintah bilang yang mencegah penularan dengan 5M itu ya, 5M. menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak ya, Iya, 1 menjaga meter sampai jarak. 2 meter. Baik. Terus juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, jadi I mengurangi see. kontak. Kepadatan apa di tempat ya Mbak ya? Dan juga intinya kalau tidak terlalu perlu untuk keluar rumah atau keluar bepergian ya nggak usah lah. Iya, sangat Ditahan. resiko Sangat sekali resiko. di udara Karena sangat bebas. beresiko ya. Iya, betul sekali. Wow, Mbak. berarti corona itu sangat bisa menyebar melalui udara gitu ya, Kemana-mana Mbak? ya, Ah. dari segala media gitu ya, walaupun Bisa. sudah mati, walaupun Sudah mati kontak atau langsung kita. kontak langsung. Nah, gini Mbak, kan tadi Mbaknya sudah menjelaskan corona, tentang penularan dan tentang apa itu corona. Nah, di sini saya menanyakan nih Mbak, ciri-ciri orang yang terjangkit COVID-19 itu dalam sisi ilmu medis itu bagaimana Mbak? Monggo. Oke. Gini, jadi virus ini kan disebabkan oleh virus ya. Ya. Betul. Nah, virus itu dia macem-macem sih sebenarnya, gejalanya ke kita itu macem-macem. Tergantung apa? Tergantung yang pertama imunitas kita sendiri, kemampuan kita untuk mempertahankan, karena kan Masya Allah sekali ya, Allah tuh menciptakan manusia itu
dengan sebegitu sempurnanya gitu ya. Iya. Jadi ketika ada bakteri, virus gitu yang masuk ke tubuh kita, kita tuh sudah punya pertahanan tubuh sendiri untuk Membentengi. Membentengi. terus untuk melawan virus bakteri itu gitu. Iya. Nah, jadi itu memang sangat tergantung dari imunitas seseorang. Makanya sering kita lihat seseorang yang positif gitu, tapi dia tidak menunjukkan gejala apapun. Oh iya. Ada yang positif, dia harus sampai perlu ventilator, alat bantu nafas ya, sampai harus alat masuk bantu. ICU kayak Yes. gitu. Jadi memang tergantung dari imunitas orang tersebut ya masing-masing kayak gitu. Terus juga ada yang namanya kita sebut komorbid ya. Jadi penyakit penyerta yang bisa memperparah keadaan orang tersebut, kayak misal dia punya diabetes ya, obes ya, gendut kayak gitu. Waduh. Terus mungkin kalau usia-usia muda gitu kayak ngerokok Iya, itu ya, sangat terus rawan. itu bisa memperparah keadaan sih. Jadi makanya disebut komorbid ya. Jadi yang mempercepat kematian atau kecacatan gitu. Berarti kalau itu setiap orang bisa berbeda-beda ya, Mbak? Beda-beda sih. Jadi macam-macam gejalanya tuh beda-beda. Cuman kalau gejala umumnya, Secara umumnya, ya. secara umumnya itu ya gejala-gejala yang pernafasan. Ada batuk yang Yeah. disertai sesak gitu, Iya. terus demam, terus nyeri badannya tuh nyeri otot ya, atau kayak apa sih Pegel-pegel. kalau kita ya pegel-pegel, sakit lah intinya ya. Dan yang paling sering sih kasusnya adalah anosmia atau kehilangan Daya penciuman. cium, daya cium perasa gitu Iya, ya, Mbak? penciuman ya, kalau Penciuman, perasa iya. kan tidak. Penciuman gitu. Jadi dia kayak tidak bisa membau-bauan gitu. Gejala baru. Terus ada juga beberapa kasus ditemukan konjungtivitis, matanya merah ya. Terus Iya, ada iya. juga ruam kulit kalau ada artis kita ya kayaknya. Oh ya ada, itu ada ada. salah satu artis yang menunjukkan Yang- kulitnya merah-merah iya, gitu ya, ruam Mbak? Iya, kulit betul itu sekali, Mbak. gitu. Jadi memang ditemukan juga dan ada jurnalnya. Jadi memang ternyata banyak akhirnya manifestasi COVID itu tidak hanya menyebabkan di saluran pernafasan pada akhirnya gitu ya. Ada pasien yang diare kayak gitu. Itu sih. Wah, cukup Iya, mengerikan sekali. Mengerikan sekali ya. Semakin lama tuh virus corona gejalanya semakin Makin banyak. banyak. Tidak hanya spesifik ke saluran pernafasan pernafasan, juga. tapi malah menyebar kemana-mana iya, gitu. jadi semakin lebih ganas lagi Ganas. begitu ya Mas Rizky ya. Betul. Bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa. Oh, iya. Ya, jadi kayak dia sehat-sehat aja gitu. Ada juga. Dan ternyata dia terinfeksi virus corona. Nah, dan Padahal itu dia positif. bisa yang sangat menyebar. menakutkan. Itu yang menakutkan ya, karena Iya, betul. dia merasa sehat, terus dia ya udah beraktivitas seperti biasa. kayak gitu. Terus Oke. Membahayakan sekali. Makanya kita harus tetap Tetap stay stay, pakai masker masker. dimanapun kita berada. Ya, betul, Mbak. Nah, dari istilah adanya orang tanpa gejala seperti itu ya Mbak ya, kayak orang tidak ada, belum terinfeksi COVID tapi ternyata di dalamnya itu sudah ada bibit-bibit COVID. Nah itu ada juga istilah-istilah nih, dulu marak sekali istilah misalkan OTG, Iya, betul. PDP, terus kayak ODP. Nah itu kan dulu di Gencar awal-awal corona COVID dipakai. itu makin gencar banget kata-kata istilah tersebut. Nah tetapi Seiring ya, waktu. seiring berjalannya waktu makin kesini kok istilah-istilah tersebut tuh kayak Nggak dipakai lagi nggak gitu. tidak dipakai lagi dalam dunia kesehatan. Maksudkan bagaimana itu istilah-istilah tersebut apakah masih diterapkan, digunakan dalam pasien dengan gejala COVID itu sendiri? Ya. Jadi kita kan memang karena ini masih berjalan ya, jadi Kemenkes pun selalu merevisi gitu ya. Jadi perubahan-perubahan protokol penanganan COVID itu semakin hari pasti mereka selalu merevisi ya, karena ini kan masih berjalan dan hal baru ya yang kita pelajarin kayak gitu kan. Dan Iya. belum terlalu banyak penelitiannya juga masih berkembang kayak gitu. Nah kemarin sih revisi terakhir memang untuk OTG, PDP ya itu udah nggak dipakai lagi. Jadi sekarang itu namanya adalah suspek, Iya. suspek, terus probable, kontak erat sama yang confirm. Oh. Confirm. Jadi kalau misalkan suspek itu berarti seseorang yang dia punya gejala ISPA ya, infeksi saluran Iya. pernapasan atas, entah itu batuk, terutama batuk sesak ya, demam, terus ada sakit tenggorokan kayak gitu, dan disertai dengan misal riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal kayak gitu ya, Yang sudah zona hitam gitu ya, Mbak? ya zona hitam, zona merah Merah. yang dilaporkan bahwa terjadi transmisi lokal gitu di daerah situ dalam 14 hari terakhir. Oke. Atau yang punya gejala ISPA dengan
dengan ada riwayat kontak dengan seseorang yang terkonfirm COVID kayak gitu, itu udah masuknya ke suspek. Mungkin dulu model-model miripnya PDP lah. Oh. Jadi gitu. Ganti istilah suspek. Berarti ada pembaruan dari pemerintah untuk penyebutan pasien itu ya, Mbak? Pasien itu. Okay. Terus kalau kontak erat ya berarti orang yang pernah kontak ya sama seseorang gitu, yang terkonfirm COVID positif kayak gitu. Tuh. Terus tadi apalagi kasus probable ya. Jadi kalau kasus probable itu dia kasus yang pasiennya itu ARDS atau dia udah meninggal kayak gitu, yang arahnya itu misal arahnya itu maksudnya dari labnya, dari lab darah, terus dari ronsen paru-parunya sangat mengarah ke COVID ya, ke COVID-19 gitu. COVID-19 atau pasien yang dia meninggal tapi belum sempat dites COVID, belum sempat di PCR. Iya, jadi belum tegak diagnosisnya, cuman sangat mengarah ke arah COVID. Seperti itu. Wow. Terus tadi kasus confirm ya, berarti seseorang yang sudah PCR-nya positif. Jadi kasus confirm terbagi lagi, confirm yang bergejala atau yang tidak bergejala ya. Nah, jadi kalau yang bergejala ya berarti ada ringan, gejala sedang, gejala berat. Kalau misalnya tidak bergejala ya tidak sama sekali ada gejala ya, asimptomatik gitu. Jadi biasanya dia yang disuruh isolasi mandiri di rumah gitu. Tapi kalau yang berat, biasanya berat, terus sedang itu yang dirawat di rumah sakit. Oh, nah Mbak, ini sedikit menyambung tadi kan Mbaknya menyebutkan PCR swab. Nah, kan di Indonesia kan ada beberapa tes. Ada rapid test antibody, swab antigen, dan PCR swab. Nah, menurut medis itu akurat paling ke rapid antibody, antigen, PCR tuh yang akurat tuh hasil paling akurat yang mana? Yang paling mana akurat ya. Pokoknya kalau misalkan di dunia medis ya, untuk mendiagnosis suatu penyakit itu ada yang namanya baku emas ya, jadi golden standard. Jadi dikatakan terdiagnosis kalau dia didiagnosis dengan alat ini nih gitu. Nah, kalau sampai sekarang sih untuk coronavirus tetap standarnya adalah dengan PCR swab. PCR swab di nasofaring sama orofaring gitu. Oh gitu. Berarti untuk paling akurat itu PCR ya, Mbak? Yang paling jadi gini, kalau kita rapid test terus atau swab antigen efektivitasnya mungkin lebih tinggi ya dibandingkan rapid test ya. Tapi ketika itu dia positif, itu tetap harus kita confirm dengan PCR swab gitu. Jadi untuk kesimpulannya ini, misalkan ada orang yang belum terinfeksi di tes satu, tapi ternyata di tes lain bisa kemungkinan dia positif. Seperti itu ya Mbak ya, karena lebih hasilnya itu lebih diakurat yang swab PCR. Jadi intinya adalah sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi ada swab antigen, ada rapid test, dan itu dia punya efektivitasnya masing-masing kayak gitu. Nah, yang paling tinggi adalah PCR swab. Jadi seseorang dikatakan terdiagnosis COVID ya harus dites dengan melakukan PCR itu sendiri. PCR. Dan hasilnya nanti lebih akurat. Nah, itu sendiri. Nah, tadi kan gini Mbak, kita udah membahas tentang COVID banyak hal. Nah, teman-teman ini pasti tahu cara pencegahannya bagaimana dalam sisi dunia medis. Menurut Mbak Oriza bagaimana? Monggo. Pencegahan untuk masyarakat umum atau bagaimana? Itu pencegahan corona ya untuk masyarakat umum gitu. Sehari-hari kita gitu ya. Betul. Tadi kan melakukan 5M itu kan, menggunakan masker, terus menjaga jarak kayak gitu. Terus jadi menggunakan masker mungkin lebih saya menceritakan lebih detailnya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita kan memang masker medis kan difungsikan untuk orang-orang tenaga kesehatan ya. Jadi ada macam-macam kan, ada masker gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan masker kain gitu, harusnya per 4 jam itu diganti. Terus yang kedua juga masker harusnya tidak basah ya, karena otomatis efektivitas dia dalam menyaring partikel itu kan otomatis berkurang. Jadi lebih lembab ya Mbak ya. Terus juga ini mungkin kan di daerah Jogja kan mahasiswa ya rata-rata ya, dan kebanyakan kan makan di luar sama teman kayak gitu. Mungkin
dihindari kali ya, karena gini, kita menggunakan masker gitu, tapi ketika kita di tempat makan kayak gitu kan, kita makan pasti otomatis maskernya dilepas. Iya. Dilepas terus kita ngobrol asik kayak gitu, sebenarnya yang justru membahayakan ya. Riskan Jadi sekali. kita keluar dari kafe itu pakai masker, tapi kita di dalam rumah makan itu gitu Wah, copot. buka masker, copot, ngobrol dengan jarak yang dekat Saling kayak gitu. dekat, kayak Itu yang gitu ya, Mbak, ya. itu yang sebenarnya malah jadi penularan yang sangat tinggi sih gitu. Oke, Jadi kalaupun emang harus makan gitu bareng ya harusnya jaga jarak dan gak usah ngomong dulu kali. iya. Jadi benar-benar sendiri aja gitu. Misal kayak makan sendiri-sendiri dalam jarak agak-agak jauh kayak gitu. Kalau mau ngobrol ya harusnya pakai masker dengan jarak kurang lebih 1-2 meter gitu. Berarti begitulah pencegahannya ya Mbak. Ya lebih ke sehari-hari ya. Terus sering-sering mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh wajah ya. Jadi usahakan, karena kan dia masuk inputnya ke dalam tubuh kita itu kan dari mukosa ya, dari mukosa mata, dari hidung atau dari mulut ya. Jadi otomatis ya sebelum menyentuh hal-hal yang itu kita harus memastikan bahwa tangan kita Tak bersih. dalam keadaan Sudah bersih. steril gitu ya Mas Rizky ya. Oke, dari itu mungkin pengawasan kita untuk masyarakat umum, bagaimana biar coronavirus itu tidak semakin menyebar. Nah, semakin lama ini coronavirus ini semakin dia tuh menginfeksi banyak orang. Jadi kemudian di rumah sakit itu jadi full begitu ya Mbak ya. Pasiennya itu jadi membludak, tetapi kapasitas rumah sakit itu semakin kecil. Jadi tidak ada ruang-ruang yang mungkin buat perawatan intensif lagi. Nah, itu buat orang yang gejala ringan. Nah, itu kita masyarakat nih misalkan ada yang terkena COVID gejala ringan. Nah, itu bagaimana sih Mbak itu skema isolasi mandirinya itu bagaimana biar kita bisa mengobati diri sendiri walaupun dengan isolasi mandiri gitu. Oke, jadi karena memang fasilitas kesehatan kita kan terbatas ya, sedangkan kasusnya kan semakin hari semakin meningkat, bertambah-tambah terus kayak gitu. Apalagi dengan sekarang kesadaran masyarakat juga kayaknya udah kayak ya udahlah kayak gitu. Beda ya feel-nya waktu awal sama sekarang kan kayak di kafe-kafe juga udah mulai banyak yang nongkrong kayak gitu. Padahal kasus kita semakin naik kayak gitu ya, meningkat. Jadi kalau misalkan untuk yang terkonfirm pun sudah terkonfirm positif gitu, tapi tidak bergejala ya atau asimptomatik, memang akan disarankan untuk isoman ya, isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri. Jadi sebenarnya apa sih obat dari COVID itu? Jadi sampai sekarang memang belum ada treatment yang khusus gitu untuk langsung ke virusnya itu sendiri. Jadi yang dikasih itu apa? Jadi obat-obat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Terus juga yang gejala-gejalanya ya. Jadi kalau misalkan yang tidak bergejala ya berarti saat isoman ya harus meningkatkan imunitas dengan baik ya. Berarti dengan misal berjemur, tapi bukan berjemur terus-terusan ya. Jadi ya maksudnya ada jam-jamnya. Ada jam-jam tertentu, terus ada olahraga 30 menit kayak gitu. Terus banyak makan buah sayur, minum vitamin, kayak gitu, makan makanan yang bergizi, jangan stres ya. Jadi intinya harus memastikan bahwa imun tubuhnya itu baik ya, kuat gitu untuk melawan virus itu. Terus kalau misalkan dia ada gejala ringan ya kita tambahkan obat-obatan untuk gejalanya. Misal dia batuk gitu ya, kita kasih obat-obat untuk mengurangi batuk. Gitu. Tapi setahu saya sih ya di kita itu yang terkonfirm dan justru isoman itu akan dipantau oleh puskesmas ya. Jadi di puskesmas di perwilayah ya, wilayah menjadi tanggung jawab puskesmas itu gitu. Jadi biasanya obat-obatannya dikasih dari puskesmas dari gejala itu. Cuman mungkin ya untuk kayak apa sih namanya? Bukan teknis ya. Di lapangan ya mungkin karena terlalu banyak ya, jadi ya itu sih ada yang bagus. Berarti seperti itu ya, skema yang harus, misalkan ada teman-teman di sini yang mungkin kita tidak mendoakan, misalkan ada salah satu yang terkena COVID, itulah langkah-langkah isolasi mandiri yang dilakukan di rumah gitu. Seperti menjaga imunitas, sering olahraga, berjemur juga itu. Selain itu juga mengurangi stres dari pikiran kita, karena virus ini tuh orang-orang tuh jadi semakin banyak yang stres, jadi ketakutan berlebihan gitu ya. Jadi itu
malah lebih itu ya Menurunkan imunitas. Jadi banyak yang dipikir karena COVID, padahal bisa ditanggulangin dengan isolasi mandiri yang seperti disebutkan oleh Mbak Oriza. Iya, jadi pokoknya isolasi mandiri dengan secara sehat lah ya. Jadi harus bahagia ya, terus mendekatkan diri juga ke pencipta kayak gitu sih. Jadi intinya harus berpositif thinking kali ya. Jadi jangan yakin pasti bisa sembuh. Terus juga apa ya? Jadi kita tuh sebenarnya intinya adalah tidak stres tapi paham gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus, dan tidak panik gitu. Iya, yang tidak panik, dan tapi kita tuh paham gimana sih cara pencegahannya kayak gitu. Gimana? Karena kayak kalau aku lihat sekarang ya fenomena di masyarakat gitu. Ada kelompok yang tidak terlalu stres sampai akhirnya mengabaikan ya. Ada yang kelompok yang terlalu stres gitu, terlalu memikirkan sampai akhirnya panik buying, terus jadi panik buying. Apa ya, kayak kepikiran dan akhirnya malah jatuh stres kayak gitu, sakit jadi justru yang kayak sakit mah yang bukan karena COVID-nya, jadi karena stresnya gitu, sakitnya kayak gitu. Jadi jadilah yang apa ya, kayak kita paham COVID, kita kenal COVID tuh gimana penularannya, pencegahannya gimana, tapi jangan stres kayak gitu. Oke, berarti dari pikiran kita sendiri ya, mindset kita sendiri juga harus tertata dengan baik agar tidak semakin stres, karena COVID ini sekarang tuh belum reda-reda ya Mbak ya. Jadi kalau stres terus nanti waduh semakin meningkat juga ya itu. Betul. Oke, baik, itu teman-teman dari pemaparan Mbak Oriza tadi, mulai dari pertama pengertian dari virus corona itu sendiri, lalu yang kedua itu bagaimana penularan virus corona itu sendiri, dan itu bisa penularan dari droplet maupun penularan dari benda tidak langsung, dari droplet yang menempel di benda itu sendiri. Lalu ada juga istilah-istilah itu kenapa sekarang OTG, PDP itu sudah dihilangkan lagi, karena sekarang di istilah dunia medis diperbarui kembali. Lalu dan ada juga bagaimana sih kita melakukan isolasi mandiri, mulai dari kita olahraga teratur, berjemur, terus jangan stres, betul. Jadi tetap berpikir positif thinking dalam menghadapi coronavirus yang semakin mewabah ini ya. Jadi kita pesan kita tuh kita tetap berpikiran positif, tapi juga tetap menaati protokol COVID kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu buat kepentingan buat manfaatnya buat kita sendiri dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai menularkan virus corona itu sendiri. Baik. Wow, ternyata kita sudah nggak nyangka ya sekarang udah di penghujung acara podcast ini. Sudah banyak hal sekali yang Mbak Oriza sampaikan tadi. Dan kita berdua ini mendapatkan ilmu baru, dan teman-teman semua yang melihat podcast ini semoga mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Mbak Oriza. Nah, sebelum kita tutup, saya mewakili tim KKN IT 30 mengucapkan terima kasih Mbak Oriza sudah berkenan hadir dalam podcast KKN IT 30. Mohon maaf Mbak atas segala kekurangan kita dalam podcast hari ini. Semoga dengan ini bisa diterapkan nanti bagaimana ke masyarakat, dan lebih waspada kembali lagi atas pemaparan dari kami dan juga Mbak Oriza. Itu sekian dari kami tim podcast KKN IT. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Oriza. Sama-sama.